Inspirasi Prestasi. Kali ini saya mau ketemu sama seorang atlet karate. Tingkatnya udah nasional, bahkan dia sudah menjuarai Asia Pasifik dan dapat medali emas. Dia adalah Afdil Khalid, putra Pekalongan yang berhasil melaju ke Asia Pasifik pada tahun 2019. Saya penasaran sama sosoknya seperti apa dan bagaimana sepak terjangnya ketika dia menggeluti dunia karate dari kelas 3 SD sampai sekarang. So, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi. Halo, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Inspirasi Prestasi bareng Afdil Khalid. Oke, Dil, tadi kan kamu ngejelasin kalau ternyata kamu itu satu-satunya anggota keluarga yang berkecimpung di dunia karate. Iya Kak, benar Kak. Kok bisa? Kalau dulu sih awal mulanya aku cengeng ya Kak orangnya. Cengeng, Iya cengeng ya, serius? cengeng banget. Kalau diapain dikit kayak disenggol pasti nangis. Okay. Akhirnya orang tua punya kenalan dari sini. Ya udah akhirnya aku dimasukin Kak dari kelas 3 SD mau naik ke 4 SD. Oh gitu, jadi dari kelas 3 ke 4. Iya. Terus habis itu kamu gimana tuh awal-awal struggle-nya gimana? Awal-awal saya males banget Kak buat latihan. Sampai-sampai pelatih saya tuh sering ke rumah saya buat datengin, buat jemput Kak. Iya. Sampai segitunya ya akhirnya hari demi hari saya punya tekad, punya semangat sama lomba-lomba, akhirnya bisalah juara Kak gitu. Oh gitu. Nah awal mula kamu ikut kompetisi tuh di tingkat apa? Kalau awalnya biasa ya Kak Popda kecamatan tingkat. Kan saya dari Kelas berapa tuh? Kelas 4 Kak. Kelas 4 SD? Iya. Oh jadi cepet dong, dari setahun belajar dari kelas 3, kelas 4 udah ikut turnamen? Iya Kak. Oke, terus? Tapi awal mulanya saya takut sih Kak. Nah itu yang dari awal kan saya udah males ya Kak. Soalnya di sisi lain saya males, yang latihan cuma saya sendiri Kak. Oh gitu? Jadi kayak nggak ada semangat gitu Kak. Nggak ada temennya gitu ya? Tapi tetap pelatih saya datengin saya terus kayak saya tuh punya peluang Pak di siapa karate. pelatihnya? Kenapa Pak? Pak siapa? Oh Pak Martono. Pak Martono. Iya. Oke, Pak Martono. Jadi Iya. ini juga tempat latihannya kamu yang punyanya Pak Martono? Iya ya? Kak, benar Kak. Oke. Nah itu. Terus? Nah alhasil di kelas 4 ada kejuaraan tuh Kak, Popda Kecamatan Pekalongan Barat. Ya udah terus Pak Martono tuh bilang sama saya, disuruh Afdil nanti persiapan buat Popda Kecamatan Pekalongan Barat. Alhasil ya udahlah Kak, aku ikut tapi saya mainnya kayak umbrus gitu Kak, Oh, mukul-mukul gitu Karang. Kenapa gitu? Grogi atau gimana? Iya yang pertama grogi ya Kak, grogi terus takut Kak. Oh gitu. Jujur, Itu kamu udah langsung lawan tuh? Iya lawannya gede-gede sih Kak. Dari dulu sampai sekarang emang lawan saya tuh gede-gede Kak. Kebanyakan saya paling kecil kalau di kompetisi. Oh gitu. Iya. Tapi kamu ikutnya under 55? Iya tetap. Enggak, kalau dulu kan saya kurus Oh ya iya, Kak. masih kecil ya? Iya kurus banget. Ikutnya di min 25, Oh di bawah gitu. 25 ya. Oke. Nah, Dil, sebelum kita ngobrolin soal yang Asia Pasifik itu, Oke. kamu tuh apa ya kayak yang buat kamu tuh tambah strong gitu secara fisik itu kamu melakukan latihan apa buat karate ini? Oh dari bentuk latihannya atau motivasi Kak? Kayak ya bentuk latihannya gitu, misalkan kamu pagi-pagi lari kayak atau apa gitu. Iya, kalau itu sih emang dari pelatih saya dari pagi Kak, dari jam 5 itu sebelum sekolah saya udah mulai latihan sendiri kayak di jogging di Mataram Kak. Oke. Sampai 1 jam, kalau nggak 1 jam setengah, habis itu pulang, mandi, makan, habis itu udah berangkat, habis itu sorenya lagi latihan lagi. Oh gitu. Ah. Wah, berarti padat banget dong. Iya bener-bener Itu kamu capek banget nggak waktu itu? Iya capek Kak. Capek banget. Tapi sempet akhirnya drop gitu nggak secara fisik gitu? Kalau drop itu kadang ya Kak, tapi nggak terlalu sering, paling cuma capek habis itu buat tidur udah. Oh jadi solusinya buat tidur habis itu udah Iya fresh udah lagi. fresh lagi. Nah kalau untuk makanan apa yang harus kamu makan dan nggak boleh kamu makan as karate atlet? Iya kalau atlet es sama pedes itu emang dilarang ya Kak. Terus makannya yang bergizi kayak sayur sama telur susu gitu. Oke, jadi Kak itu cuman mau menjelang turnamen apa selama ini kamu udah menghindari semua itu? Kalau misal turnamennya H-3 bulan, diusahain buat dikondisiin dari pola tidur sama makannya Kak. Oke, tapi kalau misalkan udah nggak turnamen berarti kamu udah bebas lagi dong ya? Iya udah free mau minum es atau makanan pedas Kak. Oke, talk about Asia Pacific ya. Iya. Gimana ceritanya kamu bisa masuk ke ajang yang sungguh bergengsi itu? Oke, kan awal mula kan nggak langsung bisa ke Asia Pasifik sih Kak. Pasti ada bener.
ada apa Tangganya namanya? ya? Iya, tangganya. Yang pertama kan dari kejuaraan Pekalongan dulu. Aha. Alhamdulillah kalau kejuaraan Pekalongan saya bisa dikatakan udah unggul gitulah Kak. Jadi lumayan gampang. Habis itu ke provinsi. Nah di provinsi itu ada tuh musuh saya. Itu emang lumayan berat sih Kak bagi saya. Soalnya waktu di provinsi emang paling seru itu Kak kompetisinya dari semua ajang. Jadi ditonton banyak orang Kak. Oh gitu. Ya terus posisi saya waktu itu kan lawannya Tegal. Namanya saya masih ingat Kak, Almas. Oke. Nah. Hai Almas. Iya. Lawan kamu. Nah jadi di situ pertandingannya sengit banget Kak. Banting-bantingan Kak, rame. Sampai Itu kamu sampai cedera gitu nggak sih? kalau cedera udah wajar Kak di Kamu karate. berdarah-darah gitu nggak Wajib? Gigi kayak giginya apa namanya, terus matanya atau Bengep-bengep berdarah, gitu ya, terus sini. mulutnya berdarah itu udah biasa Kak kalau di karate. Aduh. Nggak cuma di pertandingan, waktu di latihan juga kalau bisa emang harus Berdarah. iya harus biar nanti nggak apa namanya mending berdarah-darah di latihan daripada Iya, di bener. Oke. Terus ya, terus ya waktu sama Almas itu emang seru Kak sampai skornya tipis-tipis terus. kejar-kejaran Kak. Oke. Tapi alhamdulillah menang saya. Oke, dan akhirnya kamu yang berangkat ke Ke Filipina. nasional dulu Oh, Kak. ke nasional Iya, dulu. nasional lebih Lebih sangar lagi Oke, Kak gimana tuh? musuh-musuhnya. Kan udah nih Musuh Kak. paling yang kamu inget wajahnya gitu. Iya, oke. Kan sebelum ada kejuaraan itu kan saya udah pernah Kak ikut kejuaraan Asia Pasifik juga. Jadi saya udah 2 kali. Tapi yang waktu 2015 kan itu 4 tahun sekali Kak. 2015 Asia Pasifiknya di Jakarta dan alhamdulillah waktu itu ada kejuaraan nasional juga. Nah aku ceritain ke Kak ya ke masa lalu. Di 2015 kan dulu berarti aku masih 1 SMP, kelas 1 SMP. Nah aku latihan terus nih SMP kadang aku tinggalin Kak demi latihan, demi biar bisa tiket masuk ke Asia Pasifik tim Indonesia. Nah di 2015 aku di kejuaraan nasional, terus ya banyak sih Kak musuh yang berat dari Sulawesi Selatan, terus Jakarta Kak, terus Bali itu banyak dan habis itu ada tuh langsung masuk ke kejuaraan Asia Pasifik Kak. Waktu itu Asia Pasifiknya di Jakarta, namun aku belum lolos Kak. Pertama aku lawan Singapura, menang 3-2 waktu itu aku masih ingat. Tapi keduanya lawan Australia, yang tadinya skornya 5-0 menang saya, habis itu dibalik Kak 8-5 Kak. Oh gitu. Jadinya kalah ya. Oke. Habis itu udah nih. Itu 2015 ya? Iya 2015. Tragedi lah buat kamu ya? Buat pengalaman Asia Pasifik ke depan. Iya. Nah alhasil udah nih di kejuaraan Asia Pasifik buat 2019 di Bekasi Kak. Nah di Bekasi musuhnya emang berat-berat banget Kak. Yang pertama ada Faruk. Jadi Faruk itu dari Jakarta, terus dia anaknya guru besar. Guru besar tuh kayak petingginya gitulah Kak. Nah terus si Faruk itu jarang banget nggak bisa ada yang ngalahin dia Kak. Nah untungnya waktu itu aku ketemu dia Kak di semifinal. Alhamdulillah menang saya Kak. Oke. Dia udah ngedrop ketemu saya. Soalnya waktu itu emang main saya emang Udah yang lumayan membara gitu Kak. ya? Iya. Oke. Tapi waktu emang kejuaraan nasional di Bekasi kemarin lumayan bagus-bagus Kak. Banyak banget bibit yang unggul daripada di 2015. Oke, deal. Jangan dilanjutin dulu. Iya. Setelah ini kita lanjutin obrolan tentang Asia Pasifik. Oke, ya. Sekaligus nanti kamu bakalan ngelatih aku kan, Dil? Iya, siap. Oke, so jangan kemana-mana. Tetap di Inspirasi Prestasi Batik TV. Halo, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Inspirasi Prestasi bersama Abdul Khalid. Iya. Oke, lanjut Dil. Ketika kamu di Asia Pasifik di Filipina, itu kamu bareng sama berapa orang aja dari Indonesia? Oke, dari Indonesia sendiri total ada 25 kalau atlet Kak. Dari Pekalongan ya? Pekalongan saya sama Shinji Tovan, Pak Tovan yang di Oh Fikri itu. gitu. Jadi atletnya dari Pekalongan cuman kamu sama Sensei itu? Iya, sebagai Oke. pendamping pelatih. Tapi berarti atletnya kamu doang dong berarti ya? Iya, betul. Oke. Terus di sana tuh pengalaman yang paling kamu inget banget itu ketika kamu tuh ngelawan siapa? Bisa diceritain nggak? Yang pertama ngelawan Jepang sih Kak. Oh, kalau soalnya Jepang sendiri kan karate dari Jepang ya Kak, Iya pasti. ya, si empunya karate ya? Iya, tapi untungnya ada keberuntungan saya alhamdulillah bisa menang. Begitu. Habis itu lawan ke Filipina setelah teman saya yang Faruk itu dikalahin sama
si Filipina di Oh semifinal. gitu. Itu kamu ketika ngelawan Jepang skornya berapa? Kalau itu sama sih kayak dulu 3-2 Kak, tipis. 3-2 tipis ya. Iya. Tapi walaupun tipis tapi keren banget bisa Iya Kak, ngalahin tinggi-tinggi Jepang. Kak sana Kak Jepang. Gitu. orangnya. Tapi dia berarti di kelas Tetap di bawah min 55. oke, under 55. Iya, under. Oke. Terus ketika kamu ngelawan tuh si atlet dari Jepang itu kamu Iya. perasaannya gimana? Rasanya yang pertama, alhamdulillah udah siap sih Kak, udah siap semua gitu. mental. Asalnya udah ngorbanin latihan sih Kak, sama pendidikan saya udah aku tinggalin. Jadi Oke. siap nggak siap harus siap di sana Oh Kak. iya bener ya. Jadi mau nggak mau pokoknya Harus karena bisa kamu ngalahin. udah berkorban banyak gitu ya. Jadi Iya. siapapun di depan lah ya. Yang penting aku berani gitu untuk. Iya betul Kak. Oke. Itu waktu ngelawan Jepang sempet ada cedera apa gitu nggak? Alhamdulillah nggak ada sih Kak, paling muka ketonjok gitu Kak. Bakal ketonjol tapi Iya. aman ya, nggak ada yang Tetap geser aman. ya. Iya nggak ada, aman. Oke. Terus habis itu kamu ini menang dari Jepang, and then kamu lawan Filipina. Iya Filipina. Itu gimana proses mengalahkan Filipina? Kalau Filipina saya sudah tahu permainannya Kak, jadi dia tuh lemah di kepala. Jadi saya udah nanti saya lawan Filipina bakal nendang di bagian kepalanya Kak, dan tebakan saya bener, ketendang habis itu 3-0 deh, habis itu udah kejar-kejaran sampai 3-1. Oh gitu. Menang saya Kak. Itu aku penasaran sih, itu cara perhitungan poinnya tuh ketika apa sih Dil? Ketika kena Kak, semisal pukulan atau tendangan saya sampai ke kepala nanti dihitung poin Kak. Oh gitu. Jadi kamu tuh pinter-pinternya ngehindar sama pinter-pinternya nyerang gitu. Iya betul Prinsipnya Kak. kayak gitu. Prinsipnya. Oke. Terus kamu di Filipina tuh berapa hari? Itu 1 minggu. 1 minggu lebih. Tapi tanding berapa kali berarti total? Kalau tanding cuma 2 kali dan waktunya 3 hari. Kan nggak cuma di kelasku doang Kak, ada kelas lain juga. Terus akhirnya kamu bisa menang, dikalungin medali emas tuh, bisa ceritain dong? Iya, perasaan rasanya ya sangat sedih Kak. Yang pertama gemetaran waktu berada di podium paling puncak, habis itu ngibarin bendera merah putih sama nyanyiin lagu kebangsaan, itu kayak gemetar gitu sama mau nangis Kak. gimana? Ya ampun, aduh, Nggak kebayang Kak. Iya, kebayang banget ya. Iya. Oke. Nah, Dil, Iya. ngomong-ngomong nih soal apa namanya karate, Iya, aku Kak. kan penasaran ya, Hmm. gimana caranya berkarate itu Iya. kayak gimana? Aku tuh sebenarnya pernah sih waktu SD tuh sekali latihan karate Iya. di ekstrakurikuler, cuman ya karena aku nggak berani sih, akhirnya ya udah sehari doang. Takut berarti Kak. Takut. Oke. Oke. Ada Dil. Iya Kak. Aduh, pas banget nih. Yaudah yuk, langsung aja yuk. Ayo, Kak. Oke, gimana caranya nih Dil? Yang pertama celana dulu aja Kak dipakai cara Kak. dulu, oke. Langsung ditangkepin aja kali ya, biar Iya, nggak betul. repot. Guys. Kayaknya nggak muat deh ini. Nggak muat Kak. Ya benar. Oke, aman. Aman. Terus ini ya, Iya. oke. Nanti ditali ya Kak di bagian pinggir. Oke, siap. Wush. Gila, udah siap turnamen Asia Pasifik nih. Salah ya Kak. Jadi tunggul. Dari mananya? Oke, gini ya Dil ya. Terus Iya. di tali Tali wulung. Set, mantap. Sini bagian sini di Iya lagi. tali yang sama juga ya. Iya sama. Oke, terus Oke. ini sabuk. Ya sabuk. Gini. Dari depan Kak ya. Pertamanya disamain dulu Kak. Oh, disamain dulu. Iya. Oke, ini disamain gini ya. Iya, habis itu diambil tengahnya, taruh. Oke. Gini. Iya, langsung ke belakang. Oke. Gini. Gini ya, Dil. Ya kayak gini. Gini. Bentar Kak. Ini dimasukin dari kanan sini. Gimana sih? Ih. Ya ini taruh sini Kak. Ya udah sini Ah. masuk Ah. kayak gini. Terus ini duanya masuk Iya. ya. Oke. Udah. Ah. Ini ya gini. Ah. Gini. Udah. Oke. Bener ya, Dil ya? Keren Kak, mantap. Ya,
Abdil. Iya, Kak. Jurus ini deh, apa namanya? Basic. Basic dasar, ya. Oke, Dil. Yuk, Yap. Dil, sebelum itu disclaimer dulu. Ini Oke. aku pakai kuning karena belum ada putih ya. Iya betul, Kak. Jadi ini bukan maksudnya saya udah jago ya. Saya nggak jago, saya nggak tahu. Oke, Dil. Iya. Langsung, Dil. Oke, Ya. ngepelnya gini, Dil ya. Iya, ngepelnya kayak gini. Jadi ininya lurus, Kak. Nggak boleh ada yang menonjol gini. Oke, lurus gini bener ya? Iya betul. Kiri depan, Kak. Oke. Ini namanya Jodan Uke. Jordan Uke. Iya. Oke. Dan Pukulannya kayak gini, putar. Iya, jadi Oh. sampai itu baru diputar, Kak. I see. Terus ini tuh bareng, Kak, antara ini sampai sama. Oh, jadi Iya. gini. Iya betul. Lanjut ke pukulan tengah ya, Kak. Oke. Namanya Jodan Uke. Jordan Uke. Iya, satu. Wait. Ininya gini. kayak gini kok sih? Nggak kayak gini. Oke. Sampai itu baru diputar. Nah, Oke. lagi. Hap satu. Oh, sorry. Iya, diputar dulu, Kak. Oke. Satu. Aduh. Kanan dulu nih. Oke. Hap. Oke, set. Nah, gitu. Ah. Habis itu yang bawah Gedan Uke. Jordan Uke. Iya, satu. Set. Dua. Alright. Oke. Nah, oke. Coba cepet, Dil. Ayo, cepet, Kak. Bareng ya, Kak? Aduh, lu. Deg-degan. Oke. Set. Nah, dua. Sekarang tengah, Kak. Oke. Tiga. Bener nggak sih? Iya. Oh, salah. Ulang. Oke, ulangnya, oke. Oke. Set. Oke. Dua. Tiga. Yo, sekarang tengah. Oke. Satu. Oh, tadi tuh yang masih atas ya? Iya, masih atas. Oh, lupa. Oke, nggak apa. Dua. Tiga. Sekarang bawah. Oke. Satu. Wih, nih. Dua. Tiga. Oke, siap keren. di Asia Pasifik ya? Iya, salon, Kak. Atlet dunia. Gimana sih salahnya? Oh, gini. Kayak gini, Kak. Oh, gini. Jadi kakinya ini buka, Heeh. tangan di sini. Oke. udah. Oke. Nah. Alright, itu tadi Abdil Khalid. Nanti rencana bakalan berturnamen lagi untuk seleksi ke national Iya, competition iya, di betul. Jepang. Iya, di Semoga, ini lagi Dil. Semoga menang ya Dil, Ya, bisa amin. sampai ke sana dan tetap harumkan nama Indonesia khususnya Iya. Pekalongan. Pekalongan sangat bangga banget punya Abdil, seorang atlet karate masih muda. Satu-satunya di Pekalongan yang bisa ke Asia Pasifik. Semoga adik-adiknya bisa nyusul ya, Dil ya. Iya, Kak. Amin. Thank you very much. Kita Oke, tos Kak. dulu gini. Alright. Sampai jumpa di inspirasi prestasi selanjutnya bersama orang-orang berprestasi lainnya yang pastinya nggak kalah menariknya untuk kita kulik. Dadah. Sekarang saya mau lanjut karate ya, Dil. Iya, Kak. Dil. Ayo. Apalagi, Dil? Sekarang. Tendangan. Iya, tendangan. Kaki angkat, Kak, kanan. Oh my God. Hop. Langsung. Oke. Nah, gitu. Ganti kiri, Kak. Oke, gini. Satu. Hop. Oke, jadi Nah, emang gitu. sebenarnya aku ada bakat ya, Dil ya? Iya, ada bakat.